Kamu untuk keke tertawa sama kita kekuatan SMK SMK luar biasa SMK Pelayaran yang beres mau beri Jurusan dan Selamat pagi juga. Sehat-sehat? Siap. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita kali ini, saya minta Hawireri untuk memimpin doa. Silakan. Marilah teman-teman kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak mengerti kehadiran kalian. Ganteng, siap. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Amos Krisantus Nias, Stefanus Pinky Bongga, Kanisius Muajaja. Siap sudah Pak. 3 orang ya. Siap. 3 orang yang tidak hadir. Kira-kira apa? Ada alasan? Siap. Tidak ada alasan. Siap. Jadi semuanya tidak hadir ya. Siap. Siap. Tidak ada alasan. Siap. Jadi semuanya tidak hadir ya. Siap. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks LHO. Sebelum kita lanjutkan juga, materi sebelumnya masih ingat? Siap. Tentang apa? Eja, ingat? Siap masih Pak. Dari Tentang teks LHO. tentang teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Observasi. Ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Teks yang melakukan pengamatan terhadap suatu objek. Semangat pagi! Luar biasa. Kita lanjutkan pengamatan suatu objek atau benda. Ya, kalau kapal ya kita mengamati tentang itu tentang teks LHO. Baik, pada hari ini ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Langkah-langkahnya, yang paling pertama kita akan melihat sebuah video pembelajaran tentang 2 teks yang membandingkan 2 teks laporan observasi. Nanti ada gambar. Tolong perhatikan di depan ini ada kompetensi dasar, ya kompetensi dasar atau KD. Kali ini 3.2 menganalisis isi dan aspek kebahasan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Ya, jadi 2 teks yang akan kita analisis. Dengan indikator pencapaian kompetensinya atau IPK 3.2.1 membedakan isi teks yang dibandingkan. Kemudian 3.2.2 itu menguraikan isi dan aspek kebahasan teks laporan hasil observasi. 2 ini ya. 2 poin ini yang akan kita bahas dan kita pelajari pada hari ini. Kemudian ada tujuan dari mempelajari teks laporan hasil observasi. Ya, kita lihat secara bersama. Tujuan yang pertama adalah melalui penggunaan model project based learning, peserta didik dapat membedakan dan menguraikan isi dan aspek kebahasan teks laporan hasil observasi dan pola penyajian dan terampil menganalisis aspek kebahasan dalam menulis teks LHO dengan tepat. Ya, jadi yang terakhir kalian akan menulis teks LHO dengan tepat. Tujuan yang kedua, melalui penggunaan model project based learning, peserta didik dapat menulis teks laporan hasil observasi
dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Ya, ini tujuan. Selain itu ada tujuan yang Pak sampaikan tadi adalah ketika kalian berada di kapal sebagai seorang pelayar, maka teks laporan hasil observasi ini akan berguna bagi para taruna dan taruni untuk mengobservasi objek yang ada di atas kapal. Ya, materi kali ini tentang teks laporan hasil observasi. Ya, teks laporan hasil observasi itu biasanya bersifat umum atau sangat luas. Banyak mengajak kalian untuk melihat video berikut ini tentang teks laporan hasil observasi. Video tentang teks laporan hasil observasi. Silakan ditonton, diamati secara baik, menyimak teks ini secara baik. Hal penting dicatat. Deskripsi. Jadi saya menggunakan cara detail. Kucing saya bernama Bill seperti apa, memiliki ciri-ciri seperti apa, kemudian dia juga bisa membantu saya dan sebagainya. Laporan hasil observasi yang benar-benar mengungkapkan tentang apa itu kucing. Menjelaskan tentang tes laporan hasil observasi. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah pernah pelajari tes laporan hasil observasi. Apa itu tes laporan hasil observasi? Seperti yang pernah kalian dengar, ada kata yang tidak asing kalian masih pelajaran tersebut. Nyatanya, kadang kalau pelajaran itu bisa dilupakan, tapi kalian sulit memahami kata. Nah, lanjut lagi ya. Jadi tes laporan hasil observasi itu adalah tes yang bersifat tentang contoh tes laporan hasil observasi itu Laporan hasil observasi. saya baca teksnya sama-sama tentang kucing. Contoh teks laporan hasil observasi adalah di sini ada kucing, disebut juga kucing domestik atau kucing rumah. Nah, untuk kasih Yang sudah kalian lihat, apa yang kalian lihat tadi, yang kalian simak dan bisa kalian tangkap dari video yang ditayangkan tadi. Ini Rato, silakan. Ya, teks deskripsi ada teks bersifat umum, lalu teks laporan hasil observasi itu teks deskripsi adalah teks yang bersifat khusus, sedangkan teks laporan hasil observasi itu teks yang bersifat umum, sangat luas, dia bisa menggambarkan. Kita lihat media pembelajaran. Ini ada teks tentang harimau. Ada populasi harimau yang cenderung menurun karena sering diburu oleh manusia. Kemudian ada teks tentang komodo. Dari kedua teks itu ada kaidah kebahasaan. Ya, ada dari teks eksposisi, teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi itu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama itu ada konjungsi. Konjungsi itu adalah kata yang menghubungkan antara satu kata dengan kata yang lain. Selanjutnya kita akan bagikan kalian dalam bentuk kelompok. Ya, silakan duduk dalam bentuk kelompok. 4 kelompok. Silakan. Ini sudah 1 kelompok, 2 kelompok, 3 kelompok. Angel bisa pindah ke sana. Ada lembaran kerja peserta didik, yang harus kalian kerjakan. Sebelum kalian mengerjakan lembaran LKPD ini, atau langkah-langkah untuk mengerjakan soal yang ada di dalam ini. Yang pertama, melalui bahan ajar ini peserta didik dapat
menyelesaikan tugas. Yang kedua itu bacalah dan pahami dengan baik uraian materi yang disajikan pada masing-masing kegiatan pembelajaran. Jadi harus baca baik-baik, pahami baik-baik. Kemudian apabila terdapat materi yang kurang jelas, segera tanyakan kepada guru. Ya, tidak diperbolehkan untuk bertanya ke teman lain, ke kelompok lain. Pak akan memberikan nilai. Ya, tentunya ada yang aktif dan tidak, kemudian yang berkomunikasi dengan teman dalam arti melakukan komunikasi, membahas materi itu ada tidak. Jadi bukan bisa. Ya. Ini Pak bagikan lembaran LKPD-nya. Satu kelompok itu dapat 2. Silakan, ada pertanyaan, langsung bertanya ke Pak. Mudah toh, tidak terlalu sulit karena sudah dijelaskan tadi. Jadi teks 1 itu tentang teks LAO itu ya. Teks yang kedua itu adalah teks deskripsi. Sehingga di bagannya ini kalian lihat di sini ada bagan pertama ini ada untuk teks laporan hasil observasi atau teks LAO. Kemudian bagan yang kedua sebelahnya itu berarti ada teks untuk teks deskripsi. Bisa paham? Ya. Satu, yang lain bisa dengarkan apa yang dipaparkan oleh kelompok 1. Nanti dengarkan baik-baik presentasi dari kelompok dari temanmu. Nanti ada tanggapan, ada pertanyaan atau masukan untuk kelompok mereka. Silakan. Perhatikan. Kerja mereka. Silakan. Saya akan bacakan hasil diskusi kelompok. Pertama, analisa teks laporan hasil observasi dan teks diskusi di atas dengan menggunakan bahasa Inggris. Teks laporan hasil observasi paragraf pertama baris pertama. Saya bersifat dikenal sebagai kawan yang selalu berbuat pada tahun. Ia berjenis. Silakan, ada yang kelompok 4. Ya, baik. Silakan. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Silakan. 3, silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, silakan. Analisisnya teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi di atas dengan menggunakan bagan berikut. Teks LHO yang pertama, paragraf pertama, tanaman sirsak atau nama murid
bercanda dikenal sebagai pohon yang selalu berbuah sepanjang tahun. Paragraf kedua, memiliki panjang sekitar 5 sampai 9 meter dan memiliki ketinggian 1000 mdpl di daerah Berayu. Sekian dari kelompok kami, mungkin ada kekurangan bisa ditambahkan oleh kelompok lain. Ya, itu hasil kerja dari kelompok 3. Kelompok 2 ada tidak? Kelompok 2 silakan. Kata konjungsi teks LHO. Konjungsi dalam teks LHO ialah di, da, yang, atau, dengan, dan di. Sekian dan terima. Bagaimana? Terus kepada kelompok 3. Kita akan menarik kesimpulan. Apa kesimpulan dari pembelajaran tentang dua teks yang dibandingkan tadi, teks laporan hasil observasi? Pertama adalah kita bisa membedakan teks LHO dengan teks yang lain. Ya. Salah satunya tadi adalah teks deskripsi. Teks LHO adalah teks yang bersifat umum atau luas, sangat luas. Sedangkan teks deskripsi adalah teks yang khusus. Atau ada kaidah kebahasan yang para taruna dan taruni ketika berada di tempat praktek, bisa paham sampai sini? Ya, bisa. Kemudian apa kelemahan dan kekurangan dari pembelajaran kita pada hari ini? Pertama, kurang konsentrasi. Kurang kompak. Ya, kurang kompak. Kemudian ada yang tidak serius. Dan apa kelebihan dari pembelajaran kita pada hari ini? Kelebihan yang pertama, bisa mengetahui tentang teks dan teks atau dengan teks yang lain, atau dengan teks yang lain. Yang telah mengikuti dengan baik proses pembelajaran ini dari 4 kelompok tadi, tentunya ada kelompok terbaik dan kelompok tidak terbaik, kurang baik. Siapakah kelompok terbaik tadi? Kelompok 3. Menurut kalian? 3. Lapor kepada kelompok 3. Karena mereka kelompok terbaik, Pak akan memberikan sesuatu untuk mereka. Ya, di pertemuan berikut kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Jadi setelah pembelajaran selesai sampai di rumah, lihat kembali atau membaca kembali, pelajari kembali tentang materi teks eksposisi, sehingga di pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, tangan sekali lagi untuk kita. Terakhir, saya minta Desi untuk memimpin kita doa penutup. Baik, ini pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Selamat siang, silakan mengikuti pembelajaran berikut. Selamat